Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini ya tutorial atau cara pasang circular saw modern ya. Kebetulan kita ada pesanan dari Mas Ade di Tangerang untuk circular saw untuk table saw ya, dari basic modern. Cuman beliau ingin pasang sendiri untuk circular saw modernnya. Jadi di video ini kita upload masalah cara pemasangannya di unit lifting dan trunnion ini, nanti disatukan dengan kabinet ini. Bagaimana caranya? Kita ikuti saja. Oke. Jadi ini ya, ini circular saw modernnya, dan kita lepas semua ya. Untuk base plate nya di sini juga, cover yang main itu dilepas, tinggal semacam ini kira-kira. Ini circular saw modern. Terus di covernya ini, cover modernnya ini sendiri kita buatkan 5 lubang ya, 1 2 3 4, dan di belakangnya ini ada ini ya, ini sorry 5 ya, ada 5 lubang. Lubang ini dan lubang ini ya sudah ada di mesin circular saw nya, jadi kita tinggal membuatkan jalan untuk lubang kepala skrupnya nanti. Jadi ini awalnya saya bor 3,5 mili sampai tembus ke bawahnya ini, baru yang luarnya ini, bagian luar ini saya perlebar 10 mili, jadi kepala skrup bisa nancep. Tapi yang ini dalam tetap 3,5 mili lubangnya, jadi nanti kepala skrup bisa lewat di lubang 10 mili ini dan mengunci di bagian dalam ini untuk ditempelkan di unit lifting tadi. Oke. Dan ini ya untuk belakangnya ini, nah ini untuk covernya kita lubangi sekian. Fungsinya untuk mengurangi debu dari serbuk gergaji kayu yang naik ke atas lagi ya. Kalau mesin dihidupkan, kalau tidak ada lubang ini, serbuknya banyak naik ke atas. Jadi untuk meminimalisir serbuk agar langsung jatuh ke bawah, dibuatkan lubang semacam ini. Di lubang semacam ini yang gunanya untuk supaya serbuk kayunya langsung jatuh ke bawah. Nanti ini kita pasang ke unit liftingnya. Oke, bagaimana? Kita coba ya. Oke, ini skrupnya sudah saya masukkan dalamnya ini, tapi ini tidak langsung rapat ya, masih longgar karena dia bisa main sedikit. Tujuannya untuk cari kesejajaran blade dengan rangka unit lifting ini. Oke, ini kita turunkan sedikit agar tidak ganjel di ini nanti ya, inletnya blade ini. Natap ininya ya, jadi dia harus kita turunkan sedikit supaya kita bisa ngambil untuk blade nya. Kita turunkan sedikit.
Oke, saya rasa cukup ya untuk turun segitu. Kita bisa ngambil kelurusan blade ini untuk ngatur jarak kelurusan blade depan belakang lurus dengan rangka unit lifting. Kita coba ya. Yang depan ini 1,3 jaraknya, yang belakang kena 8 mili, jadi tidak sejajar, harus dirubah lagi. Ini proses ini cukup apa ya, butuh kesabaran untuk ganjelnya. Nanti kita lihat aja, kita kejar, harus sejajar ya antara kelurusan blade ini dengan rangka lifting dan depan dan belakang. Blade-nya kita lepas lagi untuk mengendorkan sedikit skrup-skrupnya yang tadi. Oke, setelah beberapa kali kendor kencangkan skrup ini, sambil saya mencari kelurusan ini, otomatis blade-nya bongkar pasang untuk mencari kelurusan. Akhirnya ketemu antara blade ini lurusnya depan dan belakang berjarak 17 mili. Ini belakang dengan rangka unit ini juga depan dengan tepian penggaris ini ketemunya 17 mili, berarti dia sudah sejajar dengan rangka. Blade-nya ini sudah sejajar dengan rangka. Kemudian posisi blade juga sudah lurus ya, secara horizontal begini ya, lurus dengan rangka dari depan. Jadi blade-nya juga sudah lurus dengan rangka, baik secara vertikal maupun horizontal. Dan ini ganjel-ganjelnya ya, ganjelnya semacam ini tidak saya lem agar bisa dilepas, nanti disesuaikan dengan pemasangan sirkular jaw yang baru di Mas Ade-nya. Oke ya rekan-rekan, jadi setelah otak-atik bongkar pasang blade untuk mencari kesejajarannya ini dengan rangka, akhirnya ketemunya semacam ini ya. Jadi dia kalau ditempel begini dengan penggaris untuk blade-nya itu tempel begini, terus diukur dengan jaraknya tepian penggaris tadi dengan rangka ini dan ini, ketemunya 1,6 mili ya, ketemunya 1,6 mili 1,6 cm atau 16 mili. Nah, itu ukurannya tidak paten ya, maksudnya biasanya saya juga tidak mesti segitu, bisa ketemunya itu 1,7 cm atau 17 mili, kadang sampai 20 mili untuk magtek itu. Jadi macam-macam tergantung, yang penting sejajar antara blade sama rangkanya ini. Nah ini sudah terpasang dan kebetulan ternyata di sini cukup membutuhkan satu ganjel. Jadi ini untuk ganjel juga bisa 1 bisa 2 tergantung ini posisinya kita ngejarnya itu agar sesuai dengan rangka ini. Setelah ini terpasang, reeving knife disejajarkan dengan blade ini juga, reeving knife-nya. Baru kita buatkan ini ya, kayu semacam ini, kayu bentuk L ini yang nanti posisinya ini dibalik sini. Nah,
gini, semacam ini. Aduh, bentar, sorry. Nah, semacam ini. Nah, semacam ini, posisinya semacam ini. Terus di atasnya sini diberi plat untuk mengikat, plat ini untuk mengikat sini. Sorry, tangan satu repot, tangan satu, yang satunya sakit. Nah, semacam ini nanti untuk menguatkan posisi bodinya dari circular saw. Oke, coba kita pasang dulu ya, kita rangkai kayu yang ini dan penguat pengikatnya itu. Oke ya, ini sudah saya pasang. Untuk kayunya tadi juga, pengikatnya ini juga sudah saya pasang. Tinggal kita masukkan ini untuk sejajar unit ini ya, agar sejajar dengan kabinet. Di kabinetnya ada ini ya, garis ini, garis pelurus baik depan maupun belakang. Ini yang harus lurus dengan blade nantinya, harus lurus. Blade itu harus lurus dengan garis ini. Kita tarik penggaris dari depan ke belakang sana agar bisa dicari ke sejajar. Ini sebelum dimasukkan ke kabinet, ini dimundurkan dulu ya, dengan mengendori ini, mur ini mundur supaya ini ndak nyantol lah, untuk mencari kesejajaran di sana. Kita mundurkan dulu ini kita lepas. Ini ya, akan kita masukkan ke unit ini, akan kita masukkan ke dalam kabinet ini. Ininya tadi sudah saya mundurkan sampai tersisa sekitar hanya 2 cm ya, yang depannya ini. Ini dia sudah posisi mundur, nanti kita masukkan di situ. Dan yang penting ya ini, yang penting itu posisi ini apa ini, turunian yang ini sama ini harus sejajar ya, dan posisinya agak turun. Ini agak turun sekitar 2 cm. Ini juga sama, agar nanti jangan sampai tidak sama ya posisi depan sama belakang. Misalnya semacam ini, nanti hasilnya akan ketika dia melakukan gerakan tidak sama. Jadi harus benar-benar sama. Diukur ini 2 cm, ini 2 cm dari sini sama. Terus nanti itu unit itu kita masukkan ke sini. Oke, bagaimana pemasangannya kita saksikan. Oke ya, ini sudah saya pasang. Ini masih ada pengganjalnya di sini untuk bantu nahan ini. Dan ini posisinya sudah tepat ya. Jadi garis ini depan sama belakang sana itu sejajar dengan blade bila kita tarik dengan penggaris semacam ini. Nah, depan sama belakang
Oke, depan dan belakang sudah sejajar dan blade-nya ini nempel dengan tepian penggaris ya, juga ini rivet knife-nya sampai belakang sana sejajar. Ini belum saya sekrup, yang ini belum saya sekrup. Setelah dia sejajar, lalu kita lihat ini blade-nya harus tegak lurus 90 derajat. Dengan ini ada dua cara ya, cukup dilihat begini dibandingkan dengan ini, atau diletakkan papan di sini, ini agak keluar di siku, bisa juga dengan cara itu, tapi cukup dilihat begini juga bisa. Yang penting ininya sama ya, jarak ini agak turun sedikit, sekitar 2 cm depan sama belakang, agak turun dari kabinet ini, dari permukaan kabinet ini. Yang turunian yang apa ini, lanangan, turunian lanangan ya saya bilangnya di sini, agak turun sedikit depan maupun belakang. Nah, kalau sudah posisi seperti ini bisa kita skrup, posisinya sudah bagus, berarti nanti tinggal meluruskan blade ini dengan top table. Di top table nanti ada garis seperti pada video-video sebelumnya. Oke, semacam itu dulu ya. Oke ya, terima kasih sudah menyaksikan video tutorial pemasangan circular saw merek modern. Untuk merek Magtech juga sama, cuman mungkin potongan pada dudukan ini agak berbeda ya, karena relief dari ini casingnya kan berbeda untuk Magtech. Tapi secara basic sama caranya untuk mengejar akurasi pada pemasangan dengan kabinet dan top table. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan tak lupa juga ucapan terima kasih buat Mas Ade di Tangerang yang sudah percaya untuk pesan ke sini. Kalau ada pertanyaan bisa dipertanyakan di kolom komentar, monggo. Bagian mananya yang kurang paham, insya Allah kalau mampu saya jelaskan akan saya jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga kita bisa sama-sama sukses. Amin.